Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru yang ke-10 ayat takhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadri imkan. Jadi karakter atau adab yang harus dibangun dalam diri seorang yang berilmu, orang yang berilmu, orang alim itu yang ke-10 adalah ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Ayyatakhallaqa yanto berakhlak. Sopo alim berakhlak itu berkepribadian, berkarakter ya. Jadi salah satu indikasi dari tingkat kealiman seseorang, indikatornya adalah az-zuhdu fid dunya wa taqallul minha. Dalam urusan dunia dia zuhud. Zuhud itu artinya menjadikan dunia sebatas sebagai wasilah, sebagai sarana ya. Sarana untuk ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebagai tujuan. Sehingga tetap ada jarak ya. Namanya sarana, namanya media itu kan bukan tujuan ya. Kalau Anda punya motor, keberadaan motor, mobil itu sebagai sarana untuk menjadikan kita bisa mudah melakukan perjalanan. Jadi orientasinya adalah orientasi pada tujuan akhir, bukan pada sarananya. Zuhud itu seperti itu, jadi menjadikan segalanya bukan sebagai tujuan utama, tetapi sebagai sarana. Jadi zuhud ada yang mengartikan menghindar. Kalau menghindar itu berarti kan membuat jarak ya, artinya melepaskan diri, menghindarkan diri, lalu kemudian mengurung diri. Nah itu ada yang punya makna seperti itu. Nah itu juga zuhud sih ya, tapi lebih ekstrim maksudnya begitu. Tapi zuhud dalam pengertian yang lebih rasional adalah kamu jadikan dunia itu jangan hanya materi ya. Dunia itu ya bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa ketenaran, bisa popularitas, bisa penghargaan, ya, bisa materi, macam-macam. Itu semua adalah dunia. Semua, termasuk kalau kita bicara institusi perjuangan berupa lembaga, itu juga dunia. Ini dunia, bahkan sholat pun sesungguhnya dunia. Dia akan bisa menjadi akhirat kalau sholatmu itu kita niati, kita maksudkan sebagai bentuk peribadatan yang kita yakini, yang kita lakukan betul-betul karena Allah itu. Nah, wisrillah itu baru menjadi akhirat. Tapi kalau masih belum sampai lillah, itu belum sampai di akhirat. Kamu mulang itu masih dunia, ya, masih dunia. Mulang kita ini, ngaji kita ini menjadi akhirat kalau ngaji kita ini sudah lillah. Ya, kalau sudah karena Allah itu baru sampai menjadi akhirat. Ada athar, ada efek yang terkait dengan pahala, yang terkait dengan dosa. Nah, zuhud itu posisinya tadi ini ya, tetap menjadikan semua yang ada pada diri kita yang kita lakukan itu sebagai sarana untuk menuju kepada Allah itu. Jadi kita makan kita supaya kita iso ibadah Allah, supaya kita terus ingat dengan Gusti Allah, itu semua harus begitu. Jadi zuhud bukan menghindari, tetapi menjadikan segala sesuatu yang bersifat duniawi itu untuk kepentingannya Gusti Allah, untuk dalam arti untuk ibadah maksud saya ya, untuk ibadah kepada Allah. Allah tidak punya kepentingan ya terkait dengan kebutuhan kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah itu. Itu namanya zuhud. Wong Jawa memahaminya ya ojo kandel no ati gitu ya. Dunia itu sebatas di tangan saja. Tapi sudah sampai nempel no atimu, ya, no atimu tetap Gusti Allah, gitu. Maksudnya begitu ya.
Itu pertama. Jadi orang alim itu, indikasi kealiman seseorang adalah ketika dia bisa membuat saatnya jam kembali mulai. It's time to begin the second lap. Saatnya jam kembali mulai. It's time to begin the second lap. jadi ciri atau tingkat apa indikasi ya tanda kealiman seseorang itu orang itu dikatakan alim itu bukan hanya intelektualitas sekali lagi ya, bukan hanya kapasitas keilmuan, tapi yang kemarin itu semua. Ini yang ke-10 sudah ini. Jadi wong jarine pinter tapi kok kemudian ibadah orang tenanan, perilakunya tidak benar, ya itu bukan orang pinter gitu loh. Tamangane ngono. Kriteria atau tanda atau indikasi dari tingkat kealiman seseorang itu mencakup banyak hal ya, termasuk tadi adalah ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya tadi. Yang kedua wataqallul, lan menganggap kecil, menganggap sedikit minas saking wataqallul, lan mengambil sedikit. Taqallul itu mengambil yang minimal minas saking dunia biqadril imkan, sesuai dengan kebutuhan. Alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi al-wajhil mu'tadin minal qanaah. Mengambil dunia dalam batas yang seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan minimal untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk perjuangan itu. Namanya taqallul minha. Kata kuncinya lalu kemudian qanaah. Qanaah itu nerimo terhadap apa yang diberikan oleh Gusti Allah. Sehingga hidupnya menjadi nyaman. Orang menjadi berat itu kan ketika target hidupnya melebihi dari kebutuhan. Yang menjadi beban itu kan itu ya. Kenapa dia mengejar sesuatu dari kebutuhan? Karena dia mengikuti apa yang dilihat orang. Posing didelok wong, ben didelok kaya wong sugih, ben didelok kaya wong hebat, ben didelok kaya wong sukses ya. Dia mengikuti irama yang ada di dalam kehidupan itu yang di luar dirinya, memenuhi apa yang dilihat oleh orang lain, mengikuti apa yang dipandang orang itu yang menjadi beban itu ya. Seharusnya harus tetap melihat kebutuhan yang paling dasar atau yang paling pokok yang dia butuhkan itu apa. Selebihnya tetap untuk ibadah gitu ya, kalau kita diberi lebih itu. Ya sak cukupe sak pantese biqadrilimkan itu ya. Orang alim dia akan berada dalam wilayah kalau sekarang hidup yang sederhana. Sederhana itu dalam arti sesuai dengan tingkat kebutuhan yang sewajarnya, yang semestinya. Tidak bisa diukur ya, artinya tetap ukurannya itu beda-beda gitu ya. Mungkin beda usia, beda waktu, dia akan berbeda jenisnya. Jadi substansi kemanfaatannya itu yang terpenting, kebutuhannya itu yang pokok itu. Orang ketika masih dalam usia 25, 30 mungkin kebutuhan makanannya beda, paham ya? Sehingga kalau Anda ketika masa itu mangan opo wae, ya sudah itu namanya sederhana gitu ya. Tapi ketika sukses dengan 40, maka itu bagi yang punya duit, bagi yang dia membutuh itu, ya dia sederhana. Tua lagi lalu kemudian turun, tidak lagi butuh ini, nggak bisa makan, nggak bisa ini, ya itu sudah sederhana, paham ya? Jadi ukuran sederhana itu adalah satu mengukur pada tingkat kepantasan, kebutuhan, dan kemampuan yang ada pada dirinya itu. Sebab nanti ada istilah, qanaah itu akan muncul pada takdir. Takdir itu yang mempersusah diri itu juga tidak boleh. Ya. Semakin dia tingkat kebutuhan untuk memenuhi dari apa yang menjadi tugas dia itu semakin besar, maka resikonya kan tingkat kebutuhan sarananya semakin lebih tinggi, gitu kan, gitu ya. Maka tentu berbeda ketika masih belum punya tugas seperti itu.
Seorang presiden, seorang menteri, dia perlu pengawal. Iya, memang itu sudah menjadi kebutuhan, bukan lalu berlebihan. Karena dia butuh kecepatan waktu, butuh kepastian, mengatur ini macam-macam, kan begitu ya. Tidak bisa dia disamakan dengan kebutuhan orang yang di bawahnya, jabatannya gitu ya. Semakin tinggi jabatan, dia membutuhkan sarana yang semakin. Jadi yang disebut biqadril imkan, apa namanya? Biqadril imkan. Jangan melampaui dari batas kebutuhan semestinya yang dibutuhkan sesuai dengan positioning itu, tapi juga jangan terlalu mempersulit, ya. Nanti namanya mempersulit terhadap yadurru itu ya, sudah menjadikan kita berada di dalam kesulitan untuk melakukan tugas-tugas. Itu makanya sekali lagi ukurannya bersifat subjektif ya, subjektif dan kondisional sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, orang yang alim dia punya kemampuan untuk membuat ukuran dalam hal memenuhi kebutuhan yang sewajarnya di dalam kehidupannya itu. Ayyatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha biqadril imkan alladzi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi al-wajhi al-mu'tadil. Tadi itu yang normal, yang sedengan, yang adil, minal qanaati, dari qanaah tadi. Wa aqallu darajatil alim ay yastaqdira ta'alluq bidunya li'annahu alau bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa qasrati ta'abiha. Orang alim dia akan punya pandangan yang betul-betul jujur, rasional lah. Dunia itu tidak segala-galanya, gitu kan. Maksudnya begitu. Ayas takdir itu menganggap bahwa dunia itu tidak begitu hebatnya, tidak begitu pentingnya yang harus kita kejar habis-habisan. Ayas takdir. Istiqdar itu artinya menganggap kecil lah, menganggap remeh. Dalam arti tidak menganggap begitu pentingnya. Tidak ada ta'alluq bidunya, karena dia paham semua ada batas, semua ada Wong itu kalau menganggap itu segala-galanya kan habis-habisan jadinya. Memahaminya harus tetap iki ya ono batase, iki ya ono akhirnya ya. Sehingga tidak lalu menghabiskan pikiran maupun energi kita untuk sesuatu yang semestinya dia ada batas. Nah, wong nggak ngerti ku ya berarti wong nggak alim gitu ya. Orang nggak ngerti itu namanya. Orang nggak ngerti tentang posisi dunia, batasannya dan sebagainya, lalu menganggap segalanya menjadi begitu penting, itu berarti bukan alim. Nah, orang alim itu minimalnya dia tahu posisi dunia itu di mana, posisi dunia itu di mana. Kan tidak bisa-bisa. Karena kalau tidak melihat posisi itu lalu terjebak namanya hubbud dunya. Hubbud dunya itu terlalu mencintai dunia, menganggap bahwa kehormatan itu dari jabatan, kehormatan itu dari fasilitas, dari sarana, dari materi, kehormatan ya. Padahal itu semuanya kan ada batas. Kalau itu menjadi orientasi dia bahwa kemuliaan, kehormatan dari situ, dia akan menjadi kecewa. Dan dia akan habis-habisan untuk mengejar itu. Kalau mengejar itu maka akan terjadi tabrakan. Namanya konflik. Konflik dalam sebuah jabatan apapun, baik dalam satu institusi, organisasi, baik yang berwajah akhirat, berwajah agama, non agama, konflik itu pasti ada disorientasi ya, ada kesalahan proses pemahaman tadi itu. Seharusnya seorang alim itu dia punya orientasi istiqdar. Apa sih mulia nih? Ya. Orang memuliakan yang substansi itu kan karena perilaku, karena akhlak, karena itu. Makanya kalau karena itu semakin orang itu semakin tua, itu semakin dihormati. Kalau karena kegantengannya ya semakin tua, semakin ditinggal. No. Artis itu dia disanjung-sanjungkan karena wajahnya ganteng. Nah, itu tambah tua ya orang no gitu. Tapi beda kalau kemuliaan itu karena akhlak, karena perilaku, karena karakter yang memperhatikan, karena ibadahnya. Seorang kiai itu karena ibadahnya, karena dia semakin lalu semakin dia dihormati, semakin dia dicari doanya gitu kan.
Karena kemuliaannya itu bersifat substantif dan melekat pada hal yang bersifat permanen, yang namanya akhirat itu. Kalau sebuah kemuliaan itu diperoleh dari sesuatu yang sifatnya duniawi tadi ya, viral, terkenal karena itu ya nanti itu ya silang gitu ya. Tadi ada masanya. Mana ada orang yang dia terkenal karena viral terus viral kan enggak toh? Ya kadang nggak sampai setahun, kadang 2 tahun, 6 tahun ya wes. Paham ya? Itu maksudnya istiqdar, taklil dunia itu. Tapi itu perlu latihan. Tadi itu mindsetnya dulu yang dirubah, tidak bisa kalau mindsetnya pikiran kita begitu. Ya wis lah, dunia itu ya sakmono wae lah, pokok ngoyo tenang gitu. Nah itu maksudnya begitu. Sehingga tidak perlu melakukan dengan cara-cara yang mengorbankan hal yang sifatnya prinsip itu. Karena kemudian jabatan itu royan gak gelem. Jadi ketua NU itu royan gak gelem. Karena bukan di jabatannya dia berbuat baik itu. Paham ya? Kalau orientasinya dengan jabatan, nanti saya dapat kehormatan, saya akan menjadi orang yang terkenal, lah itu beda lagi sudah. Dia akan habis-habisan di situ. Dia akan punya akses kalau dengan jabatan itu, ya itu yang lalu menjadi munculnya konflik itu. Gitu ya. Paham ya? Berangkatnya dari mana konflik? Disorientasi, kesalahan orientasi, kesalahan visi, gitu ya. Kesalahan mindset untuk memahami. Itu yang dimaksudkan. Endo? Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, Be. Tadi berkaitan dengan zuhud dan segala sesuatu yang ada di dunia itu dijadikan wasilah atau jembatan untuk menuju akhir. Maka termasuk agama itu bagian dari wasilah itu, jembatan itu sendiri. Iya. Syariat itu kan jembatan. Tapi harus dilalui. Jembatan yang digariskan oleh Gusti Allah. Karena yang menggariskan Gusti Allah, kita harus melalui jembatan itu. Kalau tidak melalui itu, kita tidak akan sampai. Ya, sholat itu bukan tujuan. Tujuan kita kemana? Mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ridhani Gusti Allah. Mencari ilmu itu kan syariat. Diperintahkan Allah ya. Orang sholat perintah Gusti Allah. Tapi apakah sholatnya yang menjadi tujuan akhir? Tidak. Yang menjadi tujuan akhir dengan sholat itu kita dapat ridhani Gusti Allah. Ujung dari semua syariat itu ridhoni. Karena untuk bisa diridhani, disenangi Allah ya patuh kan. Intinya patuh. Paham ya? Patuh itu. Orang yang disenangi ridho itu disenangi ya. Kamu disukai oleh orang tua kita, disukai oleh mertua kita, oleh teman kita, oleh atasan kita ini, kalau kita ini patuh. Kata kuncinya kan di situ. Patuh itu dalam arti mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, itu patuh. Ya. Pemaneh memenuhinya dengan cara yang bagus. Makanya nanti kan ada ibadah sholat itu yang pas-pasan, sholat itu yang bagus, betul. Sholatnya orang yang ngepres waktu nih, yang cepet-cepetan dengan sholat orang yang memperhatikan sejak awal sudah mempersiapkan diri, terus ini kan lu nyenengno kan, gitu loh ya. Nyenengno itu namanya menjadikan ridho. Makanya agama tetap menjadi syariat, menjadi wasilah. Yang ditentukan oleh siapa wasilahnya? Gusti Allah. Itu bedanya. Kalau dunia menjadi wasilah, dia bukan syariat, tetapi dia bisa menjadi wasilah untuk ke akhirat. Jadi gampang ini kalau saya mengatakan ibadah yang ditentukan itu minimalnya. Wasilah minimal ya. Nek iso Islam itu kuabe ya digawe sarana untuk ibadah itu. Jadi sholatlah di luar sholat. Jangan dibalik. Kamu kita sholat tapi sajane ora sholat. Ya. Sholat tapi bukan sholat. Tapi gak sholat tapi sholat sajane. Artinya sholat itu tinggal zikir kan. Inti artinya ada apa? Zikir. Aqimis sholata li dzikri. Apa? Aqimis sholata li dzikri. Sholat itu kanggo zikir. Zikir itu artinya ini Gusti Allah.
Loh, kita kalau sholat saja tidak zikir, berarti kan sama dengan tidak sholat. Kami ini sholat tapi orang sholat. Tapi secara syariat, karena yang dituntut itu syariat, ya wis gugur kewajibanmu, tapi awakmu ora iso entuk apa sing dadi tujuan akhir sholat. Ora iso parek kena Gusti Allah itu. Nah, agama di situ mah bijaksananya Allah itu. Yang menjadi kewajiban itu yang sifatnya syariat. Nah, syariat itu seharusnya melatih diri kita untuk terus-menerus ya menjadikan syariat itu sebagai sarana untuk menuju kepada Allah. Tapi tidak perlu lalu dipotong, loh kalau sarana saya berarti punya sarana. Enggak, karena sarana itu yang menentukan Allah. Paham ya? Ibadah itu sarana yang diwajibkan oleh Allah yang bersifat harus dipenuhi. Di luar itu silahkan, bukan hanya silahkan, seharusnya dijadikan sarana juga untuk mendekatkan diri, untuk iling kepada Allah. Ini ketika kita makan, mau minum, iling no Gusti Allah. Bismillah, alhamdulillah kok enak yo, iling no Gusti Allah. Kita ngajar dimulai Allah, Rabbi Srohli, kita ngajar niki ilmu saking jenengan. Kalau sekedar untuk menyampaikan, mari ngajar bifafa'na ya Allah, kalau mendesakan pinter no, jenengan sing dadekno ilmu ini manfaat. Jadi terus zikir kepada Allah. Itu artinya menjadikan semuanya menjadi sholat semua. Makanya juga sholat. Paham ya? Dalam arti apa? Zikir. Dalam arti apa? Zikir. Ojo mangane karo ruku karo sujud. Yang guling kabeh nanti ya. Artinya dadekno sembarang uripmu kuwi jadi sarana untuk iling Gusti Allah. Andai kata gak iling gak apa-apa sih, tapi ya itu tadi menjadi kita ini orang sing edek no Gusti Allah. Nek wong sing alim ya menjadikan semuanya menjadi sarana. Tidurnya menjadi ibadah sarana. Turu menikmati Allah, kalau paling nikmat saged tilem supaya sehat, supaya awake seger, supaya aku iso ibadah lah, itu menjadikan segalanya karena Allah. Jadi syariat itu bukan tujuan, tetapi tetap menjadi jalan. Makanya syara itu artinya jalan. Syari itu jalan, orang yang melewati jalan. Jalan menuju kepada Gusti Allah yang sudah disiapkan kalau itu jalannya. Di luar itu ada bikin, kalau bisa, muslim yang hebat, yang baik, yang punya tingkat muraqabah, yang punya tingkat khudu pada Allah yang tinggi, dia akan menjadikan segalanya menjadi jalan atau sarana untuk menuju kepada siapa? Gusti Allah tadi. Sehingga kan kudu hati-hati kalau semuanya sarana Gusti Allah. Itu sesuai. Nah, mungkin dia akan menuju sarana Allah tapi dengan cara yang dilarang Allah. Paham ya? Nggak mungkin. Dia akan haji lalu beliau haji dia mencuri, dia korupsi, ya nggak mungkin. Itu berarti wong gak kena kan gitu. Mencurinya dilarang kok. Gusti Allah ya rasa segitunya kan. Kalau kamu tidak bisa haji, jangan mencuri. Ya gue ibadah syariah nih, makanya ibadah itu begitu banyak. Paham ya? Aja sampai melanggar sebuah aturan. Oke? Apa lagi? Mengenai dengan jabatan tadi, Pak. Iya. Bagaimana kalau seumpama kita itu mendapat jabatan agar tidak merasa cepat merasa ujub atau merasa sombong. Bagaimana agar menjaga diri kita itu agar selalu tawadhu. Tadi itu mengelola dengan mindset yang benar. Apakah sebuah jabatan itu? Kita pertanyakan. Jabatan itu sakjane apa sih? Sakjane kanggo apa sih? Sakjane iku pirang dina sih? Kemuliaan itu sakjane substansinya apa karena jabatan atau karena kebaikannya? Gitu loh ya. Kalau kita bisa mengelola itu, maka akan bisa menekan tingkat kesombongan, tingkat arogansi, tingkat kesewenang-wenangan. Ya, paling tidak tadi, pintu awalnya jadikan jabatan itu sarana untuk berbuat baik. Jabatan ini amanah, nah, kan gitu tak? Jabatan itu tanggung jawab. Nah, ketika kita mampu mengelola dengan mindset yang benar, apapun termasuk jabatan tadi ya, maka dia akan memperkecil terhadap potensi munculnya keburukan dari itu. Keburukan tadi apa diantaranya? Arogansi, kesewenang-wenangan, keserakahan, mempertahankan jabatan habis-habisan, itu loh ya.
Kalau itu berupa jabatan, kalau itu berupa materi, dia akan sombong dengan materi itu. Ukuran sombong itu apa? Ukuran ketika dia tidak lagi mau melakukan kewajiban, kebaikan yang seharusnya dia lakukan. Paham ya? Gak gelem sholat maneh, duweku. Gak gelem baik dengan orang. Dia merasa hebat. Nah itu kalau sugih, duwepo gitu. Itu berarti dia sudah sombong. Makanya tetap akar dasarnya itu untuk memperbaiki diri ya semuanya pada keyakinan dulu. Tadi kan keyakinan semua itu ya, keimanan. Kondisi jabatan itu apa sih amanah itu? Lalu mindset melihat tadi ya, pada posisi apa sih jabatan itu? Materi itu posisi apa sih? Sehingga hidup kita itu enak. Ketika itu bisa kita lakukan, sesungguhnya pasti disenangi orang gitu ya. Kalau disenangi orang kan logika jabatannya, dia akan mendapatkan kepercayaan, akan mendapatkan ini terus gitu. Dene kok iso ngapi, berbuat mindset terus kemudian nanti akhirnya jabatan itu hilang ya sudah, umpamanya kabeh amanat gitu ya. Yang penting ketika hilang kita pun tidak karena kehilangan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jadi cara mengolahnya begitu. Kembalikan pada mindset, kembalikan pada pandangan kita, visi kita, nawaitu kita untuk menjaga segalanya tetap nyambungin Gusti Allah tadi. Ya pikirin, wong kok katanya hebat itu apa sih, wong kita tidak makan sehari ya lemes gitu ya. Kita tidak minum sekian aja kita sudah seperti mati, terus hebatnya di mana sih? Presiden enggak pangan, apa ya gak lemes? Lemes. Orang iso ngising, ya mulet-mulet berdoa ya. Paham ya? Apa hebatnya orang? Ya, pleset titik jatuh ya sudah sakit dia. Nggak tahu intinya. Nah, nek mikir ngono iku akhirnya kita terus jadi yo apa sumbung iku ya apa perlu ya apa iso kita disumbung. Nah, gitu maksudnya begitu ya. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya itu lebih memberikan panduan untuk bagaimana mengelola tadi semua yang kita miliki ini untuk tetap bisa menjadi kebaikan. Cara utamanya tadi itu. Ya sama orang dengan hasud. Hasud itu kan penyakit ya. Tapi cara ngobatinnya, ya kembalikan kita mindset kita yang harus dibenarkan. Kok saya hasud, kok saya iri ya, ini sing ngekeki Gusti Allah. Gusti Allah itu sing gawe uripku. Nek aku karo wong iku iri mangkel berarti aku mangkel nang Gusti Allah to. Wong sing ngekeki Gusti Allah. Paham ya? Contoh begitu. Itu menekan munculnya iri. Ya, kembalikan pada substansi ini Gusti Allah. Ria itu pamer. Apa yang tak pamer no? Apa yang menjadi hilang? Contohnya begitu. Oke, ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi.